Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai the vertical boundaries of the film. Next. Kelompok kami beranggotakan Ardika Sabto Nugroho, Cynthia Dian Paramita, Arista Wati Laili, Nurwani Salupa, Brilian Cahyo. Next. Pengertian vertical boundaries merupakan alur produksi yang dimulai dari bagaimana cara memperoleh bahan baku sampai penjualan produk ke konsumen di bawah kepemilikan atau kendali sebuah perusahaan. Perusahaan berusaha untuk mengontrol semua tahapan dalam rantai pasokan, mulai dari ekstraksi bahan baku hingga penjualan produk akhir. Contoh vertical boundaries adalah sebuah perusahaan manufaktur yang mengakuisisi distributor atau pemasok bahan baku lainnya. Next. Hulu hilir. Secara umum, barang dalam proses produksi mengalir sepanjang rantai vertikal dari bahan baku dan bagian komponen ke manufaktur melalui distributor dan retail. Para ekonom mengatakan bahwa langkah awal dalam rantai vertikal adalah ke hulu dan langkah selanjutnya adalah hilir. Dicontohkan sebanyak kayu yang digunakan untuk membuat furnitur, kayu mengalir dari hutan kayu hulur ke pabrik hilir. Next. Tujuan vertical boundaries adalah mengamankan rantai pasokan dan menangkap penciptaan nilai dan keuntungan di setiap rantai nilai. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki kendali yang lebih tinggi terhadap pasokan dan penjualan, sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Tapi, strategi tersebut juga memiliki kelemahan. Selain membutuhkan investasi yang besar, kegagalan juga muncul karena perusahaan menjadi kurang fokus pada bisnis atau kompetensi inti mereka. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Aristawati. Yang selanjutnya yaitu manfaat dan biaya menggunakan pasar. Next. Terdapat dua manfaat, yaitu yang pertama, perusahaan pasar dapat mencapai skala ekonomi yang tidak dapat diproduksi oleh departemen internal hanya untuk kebutuhan mereka sendiri. Yang kedua yaitu perusahaan pasar tunduk pada disiplin pasar dan harus efisien dan inovatif untuk bertahan hidup. Keberhasilan perusahaan secara keseluruhan dapat menyembunyikan inefisiensi dan kurangnya inovasi departemen internal. Next. Yang selanjutnya yaitu biaya. Yang pertama, koordinasi aliran produksi melalui rantai vertikal dapat dikompromikan ketika suatu aktivitas dibeli dari perusahaan pasar independen daripada dilakukan di rumah. Yang kedua yaitu informasi pribadi mungkin bocor ketika suatu aktivitas dilakukan oleh perusahaan pasar independen. Yang ketiga, mungkin ada biaya transaksi dengan perusahaan pasar independen yang dapat dihindari dengan melakukan aktivitas di rumah. Next. Terdapat divisi sebagai support dalam rantai vertikal, yaitu pemasaran, legal, HRD, perencanaan, keuangan, dan accounting. Divisi support tidak merupakan bagian dari rantai vertikal, akan tetapi mendukung kerja dari rantai vertikal. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Brilian. Biaya transaksi. Terus menyimpulkan bahwa harus ada biaya untuk menggunakan pasar yang dapat dihilangkan dengan menggunakan perusahaan. Koordinasi dan perlindungan informasi adalah contoh biaya transaksi. Aset khusus hubungan. Aset khusus hubungan mendukung transaksi tertentu dan tidak dapat digunakan kembali ke transaksi lain tanpa mengorbankan produktivitas atau biaya tambahan. Bentuk khususan aset. 1. Khususan situs. Spesifisitas lokasi mengacu pada aset yang terletak dampingan untuk menghemat biaya transportasi. 2. Khususan aset fisik. Khususan aset fisik mengacu pada aset-aset yang sifat fisik atau rekayasanya secara khusus disesuaikan dengan transaksi tertentu. Misalnya, produksi wadah kaca membutuhkan cetakan yang disesuaikan dengan bentuk wadah dan mesin pembuat kaca tertentu. 3. Aset khusus. Aset khusus adalah investasi dalam pabrik dalam peralatan yang dibuat untuk memuaskan
pembeli tertentu. 4. Khususan aset manusia. Khususan aset manusia mengacu pada kasus di mana seorang pekerja atau sekelompok pekerja telah memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan informasi yang lebih berharga di dalam hubungan tertentu daripada di luarnya. Transformasi fundamental. Kebutuhan untuk menciptakan aset khusus hubungan mengubah hubungan saat transaksi berlangsung. Sebelum individu atau perusahaan melakukan investasi khusus hubungan, mereka mungkin memiliki banyak mitra dagang alternatif dan dapat memilih untuk bermitra dengan mereka yang memberikan keuntungan setinggi mungkin. Singkatnya, begitu para pihak berinvestasi dalam aset-aset tertentu dalam hubungan tersebut berubah dari situasi tawar-menawar jumlah besar menjadi situasi tawar-menawar jumlah kecil. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lutfa. Sewa dan sewa semu. Sewa merupakan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan supplier berdasarkan perjanjian kontrak. Sedangkan semu sewa merupakan selisih antara keuntungan saat kontrak berjalan dengan kondisi saat kontrak tidak dapat dilaksanakan atau batal. Next, masalah penahanan dan biaya transaksi. Masalah penahanan meningkatkan biaya transaksi pertukaran pasar yang wajar dalam 4 cara, yaitu 1. Negosiasi kontrak dan negosiasi ulang. Ketika mitra dagang mengantisipasi kemungkinan penahanan, negosiasi kontrak awal kemungkinan akan memakan waktu dan biaya karena masing-masing pihak berusaha untuk memberikan perlindungan ke dalam kontrak. Karena keadaan berubah dengan cara yang tidak terduga, godaan bagi salah satu pihak untuk menahan mitra dagangnya kemungkinan akan menyebabkan seringnya negosiasi ulang dan biaya tambahan. 2. Investasi untuk meningkatkan mantan postingan posisi tawar-menawar. Melakukan investasi yang meningkatkan posisi tawar pasca kontrak mereka. Ini dapat mengambil beberapa bentuk. Pembeli dapat memperoleh fasilitas produksi siaga untuk input utama sebagai lindung nilai terhadap penahanan kontrak oleh pemasok input. Alternatifnya, pembeli mungkin mencari sumber kedua untuk input. 3. Ketidakpercayaan. Oliver Hart menekankan putusnya kerjasama yang bisa timbul antara pihak-pihak dalam hubungan. Ketidakpercayaan yang dihasilkan meningkatkan biaya kontrak dalam 2 cara. Cara pertama, itu meningkatkan biaya langsung dari negosiasi kontrak karena para pihak bersikeras bahwa perlindungan yang lebih formal harus ditulis ke dalam kontrak. Cara kedua, ketidakpercayaan menghambat berbagai informasi atau ide untuk mencapai efisiensi produksi atau peningkatan kualitas. 4. Investasi berkurang. Kemungkinan penahanan dapat dikurangi mantan insentif untuk berinvestasi dalam aset tertentu. Perusahaan dapat mengurangi investasi dalam aset khusus hubungan atau mengganti aset tujuan umum dengan yang lebih spesifik. Next, kesalahan dasar dalam pengembalian keputusan. 1. Perusahaan sebaiknya membuat sendiri aset yang akan menjadi sumber keunggulan kompetitif. Alasan salah karena terkait dengan efisiensi. 2. Perusahaan akan menghemat biaya dengan melakukan outsourcing untuk satu aktivitas. Alasan yang diambil seharusnya memperhatikan masalah efisiensi. 3. Dengan membuat sendiri, perusahaan dapat mengambil profit margin dan perusahaan rekanan. Kesalahan ada pada profit. 4. Dengan membuat sendiri, perusahaan terhindar dari risiko biaya input yang tinggi. Keadaan ini masih belum pasti. Ada kemungkinan dengan membuat sendiri, perusahaan juga terkena biaya yang tinggi. 5. Perusahaan membuat sendiri untuk mengikat jalur distribusi dan mengurangi akses pesaing. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ardika. Slide selanjutnya, keputusan make or buy.
Keputusan membuat atau membeli melibatkan keseimbangan yang diperhitungkan dari beberapa manfaat dan biaya integrasi. Manajer harus terlebih dahulu menilai apakah pasar menyediakan alternatif untuk integrasi vertikal. Jika jawabannya tidak, maka perusahaan harus mengambil tugas itu sendiri atau menampung pemasok semi-independen melalui usaha patungan atau aliansi strategi. Jika pasar memang menawarkan alternatif untuk integrasi vertikal, maka manajer harus menentukan apakah hubungan pasar akan terhambat oleh masalah informasi, koordinasi, atau perampokan. Jika masalah seperti itu tidak ada, maka perusahaan harus menggunakan pasar. Tetapi jika mereka memang ada, manajer akhirnya harus menentukan apakah masalah itu dapat dicegah baik melalui kontrak atau melalui tata loka internal. Keputusan buy. Keuntungannya yaitu perusahaan mereka telah mencapai economies of scale. Kedua, perusahaan rekanan telah terbiasa dengan nilai kedisiplinan pasar yang terkait dengan efisiensi dan inovatif. Beban yaitu koordinasi. 2. Kemungkinan terjadi kebocoran informasi rahasia. Dan 3. Transit cost. Keputusan MAC, koordinasi yang buruk, hubungan dengan rekanan, menghindari translation cost, kesulitan dalam perjanjian kontrak. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.